siapa? Sampai saat daftar mengangkat faktor MPGSA SUMIP Perintah Pria Bentuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan sholat bersama. Karena ini, karena hal itu penting, susah yang orang. Gimana sih? Kalau hanya dari orang Islam, kalau yang kalian artinya menyambung hubungan baik, silaturahim dalam Islam. Silaturahim itu menyambung yang working, yang belum ada atau yang sudah ada kami harus diperlami. Sehingga kerja-kerja itu kerjasama yang sama manusia persaudaraan itu menjadi dekat kembali. Karena ini orang bekerja sama, berkawan atau hidup bersama, terkadang itu saling tanpa sengaja saling berbuat salah, mengganggu, saling mengganggu. Meskipun sering saling mengkong itu, tapi saling mengganggu, membuat rantai daerah itu pasti terjadi. Sehingga setiap tahun kita membuat tradisi. Sekali lagi ini tradisi, bukan ajaran agama kalau itu. Bukan ajaran agama yang serius, tapi tradisi saja. Tradisi yang diambil ya diambil agama. Ajaran agama itu isinya satu, kamu berbuat baik agar pahala banyak. Yang kedua, kalau kamu bersalah, kamu minta maaf kepada sesama, saling memaafkan, dan minta ampun kepada Tuhan. Lalu yang ketiga berbanyak silaturahim itu ajaran agama. Lalu di dalam tradisi Islam Indonesia dibuat halal bihalal. Halal bihalal itu saling menghalalkan. Ada yang menyebut syawal. Syawal itu artinya apa? Syawal. Di syawal dulu. Apa syawal itu syawal? Menjadi memperbaiki posisi agak lebih tinggi. Kalau ini pun letak halal bihalal, di alat sana tidak ada halal bihalal. Sejak zaman Nabi sampai sekarang tidak ada halal bihalal. Itu kita sudah. Dan itu bagus karena itu diambil dari ajaran. Itu kan perintah silaturahmi, perintah apa, lalu dibuat tradisinya seperti udah kalau kamu tidak salah minta maaf ke rumahnya lebaran. Mari melawat itu. Lalu ada halal bihalal sama lebaran. Lebaran. Nah, ini tradisi yang sudah mulai lebaran. Tadi pembawa ajaran itu menyebut kalau lebaran itu kita sering melihat kue. Kue apa saja ada? Nastar, Yunal, buah macam itu, tapi apa yang dari Semarang macam-macam. Tapi yang pasti ada kalau lagi aku yang biasanya ada di sini enggak. Tapi kenapa tidak? Ketupat itu apa sih? Udah dibuat tradisi. Ketupat itu nasi beras dibungkus dengan jalur. Apa ini? Jalur itu lambang simbolik dari Jati Nur. Hati yang bersih karena berpuasa. Maka sesudah berpuasa kamu berlebaran. Dengan berpuasa kamu terus berlebaran, maka kamu akan mendapat kurban. Kurban itu laku sing apa? Lebaran itu artinya puasa lebaran. Nah, kalau lebaran sudah selesai, maka dosa melebur.
lebur. Itu kan ada hadis. Barang siapa atau lebur bersih. Kalau ucapan udah lebur, maka pahala juga pahala melimpah. Kalau pahala sudah melimpah, maka Allah melabur bersih. Itu yang ini itu budaya. Itu udah harus nanti yang beritahu juga. Itu ciptaan sempurna. Balaku. Nah, maka kalau habis puasa lebaran apa? Buat aja di mana kamu dosanya sudah diampuni. Tapi bahwa orang puasa itu dosanya diampuni, itu kan bersama dengan Allah. Dosa secara manusia tidak akan pernah terampuni sebelum berkomentar, dan itu menyebabkan kamu berhenti di surga akhir. Nah, sesudah saya bermahalati dengan lahan sing bapak itu terutama itu lupa itu, maka sanggup silaturahmi. Silaturahmi itu menyambung kabel itu lain. Silaturahmi itu seperti itu sudah tahu itu. Ada yang silaturahmi itu Rasulullah itu mengatakan, kalau engkau ingin panjang umur dan banyak rezeki, sambunglah tali silaturahmi. Panjang umur banyak rezeki. Panjang silaturahmi sepanjang umur banyak rezeki. Di situ apa? Banyak rezeki bagaimana orang jadi. Kalau silaturahmi dialihkannya working, itu iya. Misalnya, saudara tahu iya ya, kalau kita ingin sehat, periksa tindakan itu kan. Biar untuk kamu jangan menyehatkan diri. Lalu kan pernah dokter berbagai hal ini banyak sih. Pak saya sakit ini, oh enggak Pak, ini obatnya. Apa Pak? Apa itu tidak harus beli Singapura, harus ini ada. Kalau mengatakan tidak, saya sakit. Kata-kata menyambung hubung kata-kata dulu kata-kata. Banyak lagi ini. Ketemu apa? Ini saya kata belakang aja setiap belakang. Di mana saja tiap bangga kan? Kerja di situ di tempat kanan dan atau beri kata di mana saya yang data apa kata-kata di sini ini. Nah itu sebenarnya kalau sudah kayak gitu perkembangan apa saja mau mengatakan kata-kata kamu itu tidak dengan kata-kata ayah yang dengan kata-kata mungkin dia sebelah arah atau tidak ada opsi semua orang yang workingnya kuat baik pemerintah maupun bis itu working sudah pernah apa misalnya kalau berapa sih tidak harus siap di sini harus Islam itu sudah pemerintah itu hanya bahasa apa itu yang terlalu mengamat agama saya sebab itu bukan baik bagi istri karena dia Islam dikirim ke dari Palestina ke Yerusalem untuk beribadah menurut agama itu banyak dari motivasi saudara setelah itu meninggal yang terus yang pertama kita dialah dengan itu terkait sekarang saya masuk ke materinya yang lebih di luar hal diharapkan setiap hari ketika hal diharapkan sekarang yang sudah salah satu hal penting di dalam itu adalah membangun kesehatan lahir dan batin dengan cara menawar hati. Kunci kesehatan itu hati. Tadi ada host tadi misalnya pemeriksaan jiwa yang sehat, badan yang sehat hanya ada di jiwa yang sehat. Itu akan saudara rasa gelisah. Itu mulai timbul berbagai penyakit. Terus itu kalau pada dokter itu ketemu pasien pertama kali apa yang dilakukan?
Meskipun dokter sudah khawatir, tidak menakuti pas ngomong awal bagus, karena ini kesalahan. Tidak lagi. Kamu terlambat nih, buatan itu mau mati. Takut enggak? Kalau dokter sudah sembuh, soal itu dokter nggak mau pakai awal. Boleh. Meskipun kemudian berbisik kepada orang tapi yang sakit sendiri tenangkan. Supaya timbul itu. Karena hati itu ada tempat di mana kesehatan bertumbuh. Jadi hati itu bisa dirilis. Perawatan fisiknya, perawatan medisnya, kalau itu bentuknya fisik. Tapi juga hati itu tidak bisa terhadap segala medis mungkin kita ingat apa visuali itu juga pendekatannya hati bukan fisik. Kalau hatinya fisik itu sebabnya kalau di dalam Islam itu ada Allah plus sekali fisik sekali akan yang sehat akan yang sehat karena di dalam tubuh kita ada apa yang bernama hati. Rasulullah sadar ini anak wahina fil jasadi indah fasada jasad dulu wa indah sulhat jasad dulu. Ingat di dalam setiap ini pun ada segumpal daging dalam segumpal daging. Kalau daging itu sehat, seluruh tubuh makan sehat. Tapi kalau daging rusak, seluruh tubuh makan sakit. Jadi kesehatan kurang terganggu daripada kita menjamu laut kenyamanan hati. Nah, kenyamanan hati itu bisa dicapai oleh orang yang selalu menjaga dirinya agar selalu berbahaya. Kalau dalam bahasa konstitusi kita, kalau bahasa orang itu apa? Oleh karena itu, setiap orang bekerja pada pemerintah itu disuruh saya akan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bertakwa itu menjaga diri dan ketakwaan itu timbul ketaatan kepada Allah, timbul penghormatan terhadap orang lain, timbul penjagaan diri terhadap orang lain agar kita tidak dilakukan sembarangan yang akan menyebabkan kita susah. Sudah orang sudah terlanjur salah karena tidak mampu mengendalikan hatinya, tidak mampu mengendalikan kalbunya. Saudara itu akan sakit. Saudara, jangan dikira orang yang kelihatannya senang, uangnya banyak, itu kalau itu diproses secara tidak dan nyaman dia. Ya, makanya banyak sekali. Kalau itu diperbaiki dasar dan nyaman, meskipun dari jutaan, dalam hal saya ini bukan dalam saya. Ada polisi lewat takut, dikira orang punya bakal fungsi lagi karena ada kebakaran. Kalau orang di pusat, banyak orang takut. Ada seragam begitu, KPK, ada luka KPK. Karena ini ketakutan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kalau kita itu mau menjadi manusia yang baik, pada baik, selalu baik, melaksanakan dan baik dengan manusia lagi tidak baik. Itu yang disebut silaturahim. Itu hamil itu. Ya karena lama kurang hamil ini apa? Hamil ini kan ambil kepada hamil. Keimanan kita harus dalam menggunakan manusia. Hamil ini apa? Kepada manusia. Jangan berusaha jangan buang sampah ke tepi jalan. Anda tidak berarti kalau Anda sembarang buat sampah, membangun penyakit yang banyak.
Dan dia tidak melakukan apa yang disebut hablum minallah, agar hablum minallah yang nyaman. Nah, itu saudara. Jangan orang, kalau orang selalu bertakwa berhati-hati, itu hatinya pernah Allah. Kepada ibadah Allah. Allah bidzikrillah al-ayyul. Kalau kamu selalu mengenal Tuhan, selalu menyempurnakan, selalu berpikir akan perintah dan larangan Allah akan Tuhan, maka hal itu akan benar. Ya. Jadi kalau orang hati-hati, itu hatinya tidak tidurnya gitu. Tidak selalu mimpi buruk. Nyaman kan saudara kalau tidurnya nyaman, mau pergi kemana pun tidak laku. Saya juga tidak mencuri uang tidak. Saya pikir tadi. Ada seorang teman saya korupsi karena dia banyak gimana sampai mobilnya itu di hotel lebih dari 1 tahun tinggal garasi sampai uang banyak dapat semua. Tahu dah lain dia kayak sopir jalan kalau dia istrinya lalu, nah sopir dan istrinya di pacaran di depan dia, nggak ngomong dia, suaminya yang pejabat udah ngomong, istrinya pacaran sama sopirnya, kenapa? Kalau dia ngomong dan kamu korupsi satu, enak dah, ibu kaya, nah disadar sama sopir karena sopirnya tahu rahasia dia, apalagi kalau dia tahu nanti itu polisi, itu kan sopir. Saya istrinya jamaah pergi sama sopirnya, dia nanti juga berkeluarga di tingkat pejabat tinggi, belakangnya besar. Bahkan kalau dia ceritakan di sebuah media, sopir dan istrinya kawin tanpa bercerai dengan suaminya. Surat kawinnya ada di dia WhatsApp. Ini akunya ibadahnya istri saya. Sudah nikah kapan? Kok itu pejabat yang datang dengan baik pada istri dan sopirnya aku? Karena dia tahu. Setiap perbuatan tidak ada, setiap perbuatan dosa, itu akan menyebabkan kamu semua tersiksa. Jangan dikira sudah apa sudah saya nanti korupsi lah. Pak Hasto kan nggak tahu. Nanti kan di akhiratnya nggak selesai ya. Hati-hati, siksa dunia itu bukan hanya di akhirat. Orang itu tidak ada surat kafir karena mengatakan lah. Nanti kan di akhirat itu neraka, bahkan satu kedua adalah. Padahal di dalam hidup sehari-hari, neraka itu selalu menanda kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau di dalam agama itu ada malu ya, pada kita sama pada semua sebagai bahasa Arab, bahasa Mesir, tapi kita kenal lain sama. Betulnya tuh fasiru fil ardi, fanzuru kayak kana bal. Kamu coba lihat apa manusia sepanjang masa di seluruh dunia ya. Setiap orang berbuat sesuatu pasti menerima akibatnya, tidak pernah. Bung Karno itu mengemukakan satu istilah yang menjadi itu namanya jasmira. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Gagallah kamu pada sejarah manusia. Karena dari sejarah manusia, kamu tahu orang yang jahat itu orang yang orang yang baik itu orang yang bisa. Orang yang baik akan selamat, orang yang jahat kan tidak selamat. Tidak menunggu di akhirat.
Ini, saya selalu bicara karena saya kaget. Promosi uang tidak sah dituntut sampai uangnya pada waktu itu berikulah 40 miliar. Itu karena ada koordinasi karena uangnya tidak dulu nanti kalau beli terus oleh ambil itu dikembalikan. Ini karena kalau potong kalau terjadi kembalikan sampai berapa puluh miliar. Waktu itu aku tanya, pembagian itu dititip pada pribadi orang minat. Mumpung bagus, dan kembangkan, muncul reformasi. Di era reformasi, ada aturan. Setiap pejabat harus melaporkan harta kekayaan ke dulu namanya KPKP, Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara. Hakim ini pensiun saya mengawal uang begini dari mana? Saya tidak punya perusahaan ini apa? Akhirnya uang itu dititip ke stafnya, temannya yang menjadi staf. Karena mengapa ya? Tapi ceknya saya punya, waktu itu zaman cek belum ada kiriman uang kayak ini, pakai cek. Nanti setiap berapa saya mengatakan ceknya harus rekeningnya atas nama P. Begitu pensiunnya bingung. Apa temannya yang pelari? Lu itu kan melanggar kalau enggak atas nama saya. Dia melapor dan karena dia melakukan yang kalau dia awalnya tahu kalau dia korupsi. Temannya lari kalau dia jatuh sakit itu nih. Ini sapi Jawa Timur. Sesudah sapi itu apa jalan peninggalan bapak-bapak tapi ada keterangan itu. Minta penyakit orang dijelaskan kepada saya. Itu katanya kalau orang tidur udah bisa tidur sebelum disuntik. Kalau pagi bang tidak bisa bergerak sebelum disuntik. Sehingga istri hanya tidak apa-apa sehingga kalau tidur suntik berbangun. Tidak bisa bergerak sampai keluar bisa bergerak di belakang jadi mati sih kan. Istrinya bagi asalnya lagi itu sudah jadi bagi bisa kan membuat uangnya banyak tapi kita istrinya bagi rumah tak ada yang itu. Sudah di dalam kehidupan budaya bangsa kita itulah yang disebut karma. Jadi saudara hanya lalu mengatakan tidak maka Islam mengatakan kamu tahu karena setiap perbuatanmu setiap apa yang kamu lakukan nah tahu kulubasnya mendapatkan halal tanpa aku. Setiap yang kamu lakukan lalu menjadi bahan dari undang-undang maka bahan dan undang akan mengalami siksaan sebelum engkau mati. Jangan dulu. Nah, neraka sudah terlihat di kehidupan sehari-hari. Karena siksaan ayat. Coba katakan seorang istrinya kalau oleh suaminya, sesudah itu dia ditangkap tidak sudah itu masih neraka. Anda ketangkap, sesudah ditangkap itu aku istrinya dari mana? Tidak, sesudah ditangkap di penjara, semua istrinya membuka mereka lagi, tak pelajaran kakak Marisa. Ada seorang jenderal yang lain, rumahnya dari Semar, Batik. Di setiap istri, di setiap dia bertanggal di kota. Akhirnya dia di penjara, di gudang terkaya yang bernama istrinya. Hartanya diminta sebahan yang tidak diketahui oleh KPK muncul semua pada akhir. Oh ini belum bisa, belum bisa. Istrinya bilang ke pengadilan ke penjara harta balik sama dia.
tahu kailah anak. Kalau di dalam hukum ada teori di dalam hukum. Sanksi atau penderitaan yang dijatuhkan kepada orang yang bersalah itu ada apa? Satu sanksi itu dua sanksi itu sanksi itu sanksi yang dijatuhkan oleh aparat negara karena ketangkap korupsi oleh BP, tangkap oleh komisi, dihajar bapak itu diserahkan di jaksa ke pengadilan hukum. Hartanya dirampas. Ada itu enggak? Orang masih banyak yang itu kasih apa? Kalau bang negara sudah itu pas di dalam penjara kita bebas lingkungannya hukuman itu jangan kalau sedang menjabat sesuka-suka nanti akan ada hukuman yang meskipun anda rumah merasa kesepian, merasa kita merasa untuk hal ini. Ketika saya akan waktunya saya disebut, saya bertanggung jawab dari mana kekayaan saya ini. Saya yang menjadi ini saja, menjadi dua periode saya harus menjadi mana. Ketika saya mengelola, aku bilang, ini biar waktu dipikir uang, kalau dipikir uang. Pendidikan itu bukan hal dijadikan tahu. Saya korupsi, wah, korupsi dapat 200 miliar. Gimana caranya ya? Karena saya bisa menemukan sertifikat kekayaan ini, tetapi tidak diketahui secara hukum benar. Caranya dia, saudaranya, adiknya, orang tuanya disuruh beli tanah, bahkan apa-apa yang harganya 100 miliar. Sudah dibeli, dihibahkan ke dia. Itu namanya terbiak, Pak. Ada seorang pejabat. Apa yang dilakukan dia? Nih, bawa uang penjara 200 miliar, dibawa ke Singapura. Sesudah ke Singapura, dia tetap rupiah ini dengan dolar Singapura. Lalu dia datang ke kota judi, mendaftarkan diri sama main ini. Sudah itu dia tidak mengikuti, uangnya dibawa ke Indonesia. Ketika diperiksa, kok kamu saya mendanai video dalam itu ada mendanai video. Apa buktinya kamu sendiri? Buktinya saya ini jalan sekian. Judi sana, tidak boleh diaudit. Main dalam akal banyak kakak masuk. Itu penelitian Pak. Itu yang dulu saya bahasakan tak masuk penjara. Mega dikasih. Saudara, itu semua kita lakukan demi demokrasi. Nah, saudara sekalian, karena ini uang orang terdidik yang kelas tidak pendidikan ya minimal SMA atau perguruan tinggi ya sesuai. Saya ingin menyampaikan ini. Tugas kita di dalam membangun kebaikan ibadah itu artinya berbuat baik. Itu ibadah. Tugas manusia itu adalah untuk beribadah, untuk berbuat baik. Kalau untuk berbuat baik itu Tuhan memberi hal namanya jadi untuk pengetahuan. Maka akan ada dari misalnya
semakin tinggi tingkat pendidikannya dan status sosialnya bisa berlebihan di hotel dan seperti pernah mungkin hanya di masjid. Semakin rendah lagi mungkin di kampung kita lebih tinggi lagi ke istana atau pemerintah. Nah, kita semuanya guys. Kenapa? Itu karena kemajuan di pengetahuan ini tidak memberikan pertumbuhan kepada manusia umumnya. Itu sebabnya saudara karena ilmu pengetahuan. Kenapa ilmu pengetahuan semakin selalu yang disampaikan oleh Allah adalah wahyu yang pertama itu adalah perintah mengembangkan ilmu. Perintah mengembangkan ilmu. Oleh sebab itu perintahnya ikro. Ikro itu sebenarnya analisis dan jiwa kata. Itu dari kata itu baca, kembangkan itu kata. Tetapi ya sudah tidak semua fenomena alam ini bisa dicapai dengan ilmu yang menggunakan otak. Karena Tuhan mengajarkan ilmu juga yang tidak pakai otak, pakai hati. Maka saudara, ada orang, saya ada baca orang siapa bisa melihat sesuatu yang belum terlihat. Dan belum kita pemaparan, gitu kan? Kalau di tradisi pesantren itu ada orang yang disebut punya ilmu dunia, nggak pernah belajar tapi langsung bisa. Di pesantren banyak gitu, bukan dongeng. Kalau punya namanya itu suami, hanya dia main yang terkait main sedang dia anak tunggal laki-laki. Dulu saya SMA tak masuk kalau ngomongin Frankfurt mana keliling dari Frankfurt. Tiba-tiba orangnya cerita. Dalam tradisi pesantren, anak laki-laki itu nanti ada di pesantren. Sudah begitu awalnya mereka biar pasal pesantren membaca kitab yang tidak pernah ia pelajari. Oke Pak, itu yang santai. Saya tunjukkan teman saya, namanya Jaya Suprana. Tahu ya, Jaya Suprana. Bayang dari Semarang. Tidak yang ini, jangan cerita ini. Jangan ahli musik juga. Dia dari PhD-nya di Jerman. Dia menulis disertasi tentang sebuah laut yang dia pelajari 2 tahun yang menang itu menganalisis lagi adanya apa. Dia analisis satu persatu. 2 tahun saja masih banyak salah. Sampai dibimbing oleh profesor nanti ini akhirnya dari disertasi sebagai ahli musik di bidang nah terus jadi Rasulullah ini datang ke sebuah sama di Rasulullah. Ketika dia lewat di sebuah ada musik yang sangat indah didengar dari dalam ini musik ini disertasi saya ini. Oh bisa sangat sempurna namanya masuk ya kita ini kemudian siapa yang lain. Indonesia pun ada yang musiknya ini kok bisa ini asal sudah masuk ke pengajian. Anak turun berat namanya Michael Chen masih hidup sekarang masih muda sekarang masih 14 tahun. Lalu yang suka nanti saya banyak orang menurut saya ateis. Ya saya juga kira ateis dengan apa itu tapi tidak. Begitu saya tahu ada yang terjadi, saya terpaksa percaya apa Tuhan itu. Terpaksa. Kenapa? Saya belajar musik ini 2 tahun lebih dan terus baru lulus sesudah itu. Anak ini persis belajar dari mana? Di Indonesia terus belum pernah anak ini bisa. Nah, 2 tahun lebih dan terus baru lulus sesudah itu. Anak ini persis belajar dari mana? Di Indonesia terus belum pernah anak ini bisa. 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 Di Indonesia terus belum pernah anak
Jadi sudah fenomena perkembangan ilmu kalam di mana Allah memberi berkata pada setiap manusia, memberikan kepada manusia akan kemudian dari ilmu Allah, tapi tidak semua ilmu itu bisa dicapai dengan kota. Ada hal-hal gaib. Oleh karena itu, di dalam agama itu disebut siapa orang yang tahu. Orang yang tertawa itu percaya kepada yang maha gaib dan semua kegaiban. Jadi kegaiban itu bukanlah itu ada dalam agama. Cuma kegaiban itu dalam agama tersebut tingkatan. Ada yang jahat, ada yang tahayul, sihir itu ada, tapi jahat. Tapi ada yang bagus namanya mukjizat. Di bawah mukjizat ada karomah. Ada yang makanya yang pertama kepada manusia dengan Ikro bismillahirrahmanirrahim. Ikro berbuka. Bacalah dengan nama Tuhan. Bacalah dengan nama Tuhan yang Maha Alladzi 'allama bil Qalam, yang mengajarkan manusia dengan kalam. Allamal insana ma lam mengajarkan manusia yang tidak pakai kalam, yang tidak tahu metodologi. Jadi ilmu itu ada dua, satu ada metodologi namanya kolam. Kolam itu ilmu yang bisa dianalisis. Oh, kalau bulannya sekian, ini berarti penyembuhannya begini. Kalau orang mau sakit gula bisa diangkat dengan ini. Kalau sudah parah bisa dirawat dengan ilmu. Kolam. Kalau jantungnya begini, oh ini bisa dikejar. Atau syaratnya bisa di SD. Ilmu pakai otak. Dan itu juga terbatasan pada sebab itu kedokteran karena saya itu lalu belajar itu spesialis. Katanya sesudah itu masih ada lagi yang lebih susah. Luas ilmu. Tapi ingat nih yang kedua, Anda paling sama aja. Tapi juga banyak ilmu yang tidak ada metodologinya kalau tidak tahu seperti apa. Jaya Suprana tadi, siapa yang ada bekerja dengan aku? Kita masih kecil, menurut tahu. Tapi semua musik yang dulu ada di Indonesia dan persis. Apa ini? Apa kan nih? Ibu, ini kesehatan nih. Banyak yang sudah baca tapi berjalan dulu. Ini adalah seorang yang sekarang masih hidup. Namanya Alayan Mudi. Alayan Mudi menulis buku judulnya Life After Life. Ketika terbit, pernah juga judulnya menjadi Life After Death. Life After Life itu hidup sesudah hidup, kehidupan sesudah hidup. Lalu ada kehidupan sesudah mati. Saudara, Alayan Mudi ini seorang dokter dulu belajar di psikologi terus masuk ke kedokteran, jadi dokter PhD di bidang kedokteran, mengajar filsafat kedokteran di mana di Virginia, di Georgia, kenapa? Dokternya yang sekarang itu googling Alayan Mudi. Apa yang ketika dia mengajar ini, ada atau bukan namanya apa? Oke, kalau saya katakan pertanyaan, saya mau tanya, orang mati itu tidak ada sasar sebut, dia akan kemana? Ditanyakan dengan siswa, karena ini ini intelektual akan bersisi. Nanti saya jawab pada saatnya. Apa yang saya lakukan? Dokter melakukan penelitian terhadap 100 orang yang pernah mati. Kalau posisi ini namanya mati susuri, mati ini menjauh hidup lagi, dua aja hidup lagi. Sudah berapa kali tidak ketahuan banyak. Di Amerika banyak seperti ini. Di Indonesia juga banyak. Mati itu hidup lagi. Nah ini semua orang yang hidup ini. Jumlahnya sebanyak 150 orang. Dulu saya sebut 100 orang, saya lagi.
Ini pertanyaannya. 150 orang ini benar. Kamu pernah mengatakan kalau saat dalam mati itu kamu gimana? Saya itu seperti ini dari khusus ke atas. Saya tidak pada saat seperti ini. Ini orang yang tanya menjawab seperti ke atas. Lalu tiba-tiba bawa jadi kakak saya. Orang bagaimana? Dia jadi dia terus enggak ada bisa seperti ini pada saat hal yang luar biasa karena misi sejuk itu matahari kita kasih sejuk. Nah di sini ketika ada itu saya melihat sesuatu perbuatan ketika saya tanya, ketika saya bawa kepada istri, ketika saya bawa kepada suami, ketika saya mencoba tahu semua dalam bentuk dilihat dalam sebenarnya. Terus saya mau sesuatu lagi, lalu dia ada sesuatu yang berdiri. Kamu dulu waktunya di sini. Terus saya dulu. Saudara ini dilihat. Ini yang saya tidak tapi di sejarah ini. Kenapa ini? Karena dari 150 orang ini jawabannya sama, pertanyaannya sama. 87 orang, 87% jawabannya persis seperti tadi. Yang sisanya itu, yang 13% itu jawabannya sama, tapi narasinya kalimatnya berbeda. Nah, tapi sekarang bahwa roh itu pergi seperti dikatakan oleh sesuatu saat nyawa akan pergi. Ini oleh sudah dapat telepon masih hidup mereka. Dan dia dalam bentuk sekarang masih hidup masih aktif. Jadi kan seperti dikatakan sudah ada kayaknya apa itu sudah ada rasa sisi saya sekarang sisi itu dengan apa yang sama. Satu didiakan ini anak ini dia pernah ada di televisi dia pernah betul jadi dia merasa ini mamanya lagi seperti ada puluh dia yang tidak ada terus meninggal asas hidup lagi tapi dia akan membuat asasi itu kalau kakak lagi tujuh jadi ada tadi kamu sini kan dulu itu jahat risiko kayaknya gimana jangan mempercayai sepenuhnya saya ada sesuatu yang tidak masuk akal dikatakan itu karena sesuatu ini bahwa anak saya adalah pasti bodoh di dimensinya tidak sama. Apa yang saya katakan itu? Ketika dia ada di alam ngelihat misalnya Budia waktu saya katakan ini kata-kata semua khusus dari saya ini waktu saya jadi mendapat saya pernah ngomong ini saya banyak apa itu dalam waktu sekejap sesekian dan ada sesembahan dan itu benar yang dikatakan oleh Allah maaf ya itu anak kalau diri inilah lagi tidak ada perbuatan perkataan yang tidak ada kesalahan yang manusia itu saja karena kalian sendiri saya kata sesuatu hal yang apa namanya hal
nanti tidak bisa mengatakan dalam perpajakan dia ada sini mau datangnya satu ya bukan tangannya yang akan menentukan dia saya ada tangannya yang kosong tangannya dia bukan ada jalan dulu kakinya mengatakan dia saya tidak katakan ketika kamu membangun rasa itu semua adalah kata-kata yang dalam. Dia ada kata-kata sudah dalam sejarah ini yang paling utama itu sakit. Apa sudah pakai? Apa air pakai? Ini dia RPT ini dia yang bisa menandakan sekarang itu sudah mulai kalau saya ini Pak. Kepada bahasa. Ketika dalam dibuatkan perlu yang saya katakan maksud itu deklarasi sesuatu itu katakan bisa itu sebenarnya menjadi perasaan aliran kita dari ya betul begitu dia ada yang dilarang apa ya turun lagi itu otak kerja ini apa kerja otak kerja akhlak berhubungan dengan manusia itu secara lain yang akan ada karena juga dari sesuatu dari semua akibat niscaya aku sih secara engkau hidupmu paling tidak ada gimana kalau seseorang jadi orang baru tidak ada rakyat jangan main-main jangan keluar saya ingat padahal dia sendiri jadi bagian karena ada pada sisi ini terus nanti sisi sudah yang ada terpun ada yang terjadi juga itu kan sudah mari kita ini kita maaf saya sudah ada apa jadi begini memang saya libur macam tapi begini tadi katakan ini Pak wali kota yang saya dalam nasihat yang menjadi baik mau didik sehat cuma karena saya ingin menyampaikan sebuah dari Imam Al-Ghazali umur pertanyaan ini kita akan kesana yang dapat boleh itu tidak ada kata itu pernah ada sesuatu yang sesuatu yang tidak sah sisinya yang mungkin masakan yang bersisa pemerintah juga begitu kita dari kalau sedikit mana ini mau jadi mengatakan begini Bapak saya itu pertanyaan di fase ini Bapak saya ini di fase ini ulama Bapak saya ini ulama itu jahat Bapak ini kalau kemudian ayatnya rusak itu tidak salah pemerintahnya yang harus kita kecil rusak ayatnya pemerintahnya rusak jadi kalau ini sukses mulai dari pemerintah untuk memperbaiki tapi kalau bertanya Pak kok bisa Pak pemerintah rusak itu kan sudah dipilih gini kata Imam Ghazali bahwa salatil umaro di masa ulama pemerintah rusak itu karena intelektualnya ilmuannya itu rusak
menjual-jual pendapat itu. Pak, kalau Bapak mau berat, begini jangan ada. Ada ilmunya Pak. Kalau Bapak ingin mendapat uang begini caranya. Kalau Bapak ingin mendapat uang ini, saya buatkan survei. Itu intelektualnya besar. Sehingga muncul di suatu masyarakat yang percaya itu karena banyak muncul intelektual ilmuwan yang bisa dipilih. Kalau melakukan survei ini hasilnya ini ya, hasilnya saya menang ya. Itu intelektual. Oh bisa pakai belakang. Kalau saya jadi pejabat atau beberapa daerah ingin membangun kabupaten baru atau provinsi baru, dia tidak nanti bahwa dia tidak bisa, tapi dia bisa pesan proposal, tempatnya pesan di Magelang. Pesan proposal bahwa ini bisa dijadikan daerah baru, sehingga kemudian pada waktu itu pemerintah menghentikan, tidak bisa bikin kabupaten baru provinsi baru karena ini dengan intelektual karena dilimpahkan proposal seakan ekonominya oke, sumber daya alamnya oke, tingkat pendidikannya beda, bisa jadi kabupaten beda, bisa jadi provinsi, bahkan provinsi baru muncul, kabupaten baru muncul. Nah sekarang itu di dalamnya ada jadi kita dulu karena banyak intelektual hutan. Dan sebab itu ada 3 satu rakyat tadi tarik pemerintah karena pemerintah diberi wewenang kepada pemerintah supaya berlaku benar. Jangan menggunakan jasa intelektual bukan pakai aturan, pakai undang lalu pertemukan kepada para ilmuwan. Itu ada sama di sini rakyatnya, ada pemerintahnya, ada ilmuannya bagaimana di sini. Nah itu bahasa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.